Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Judul renungan kita hari ini, aman di tangan Yesus. Pernahkah saudara melihat domba-domba berjalan mengikuti gembalanya? Jarang ada yang seperti itu di Indonesia, tetapi saya pernah melihat di Yordania. Seorang gembala berjalan di depan sambil bersiul dengan nada berbeda-beda sebagai kode bagi domba-dombanya untuk mengikuti gembala itu. Itulah gambaran ilustrasi Tuhan Yesus dengan mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Yesus menggambarkan para pengikutnya sebagai domba-domba yang mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Hal ini menggambarkan hubungan pribadi antara Kristus Sang Gembala dan orang-orang percaya. Mereka mengenali, mempercayai, dan mentaati Dia. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka yang tidak mendengarkan dan mengikuti bukanlah domba-domba kepunyaan Kristus. Yesus sebagai gembala yang baik menyediakan hidup kekal bagi domba-dombanya. Hidup kekal artinya secara rohani hidup bersama Dia di surga untuk selama-lamanya. Hidup kekal itu adalah anugerah dari Yesus, bukan suatu yang harus diperoleh orang percaya melalui usaha mereka sendiri. Hal ini menekankan keamanan dan jaminan akan keselamatan orang percaya. Yesus meyakinkan bahwa domba-dombanya tidak akan pernah binasa, artinya orang-orang percaya akan tekun dalam menjalani hidup beriman mereka, menjadi orang percaya sejati dan tidak akan kehilangan keselamatan mereka. Tidak ada kekuatan eksternal apapun, baik setan, dosa maupun penganiayaan yang dapat merampas orang percaya dari pegangan tangan Yesus. Apalagi Bapa yang memberikan iman di hati orang percaya, itu juga terlibat. Ini menunjukkan suatu kesatuan Bapa dan Anak di dalam menjamin keselamatan orang percaya. Allah lebih besar dari semua, yang berarti tidak seorang pun, bahkan setan, tak akan dapat membatalkan pekerjaan penyelamatan Allah dalam diri seseorang. Filipi 1 ayat 6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudaraku, jika saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan saudara terjamin. Saudara menjadi orang percaya yang sejati, tidak akan binasa atau terhilang, sebab Allah yang berdaulat, Dia lebih besar dari semua, akan melindungi saudara. Sebagai domba yang beriman, iman itu tentu menghasilkan ketaatan dalam mengikut Kristus. Yesus dan Bapa adalah satu, keduanya terlibat dalam memelihara kehidupan beriman saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Oleh karena anugerah-Mu saja kami dapat selamat. Dengan usaha manusia kami, tidak mungkin kami dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Tolong kami agar iman kami terus Kau jagai sampai kami menerima kehidupan kekal bersama Engkau di sorga. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.